Baik semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Bagus Vitoro dengan 3 digit NIM berar 066 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 kelas B. Di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan dan juga sedikit demonstrasi mengenai materi yang kedua untuk mata kuliah Computer Vision, yaitu merupakan pemrosesan citra. Nah, di mana di sini yang akan kita pelajari dari pemrosesan citra itu ada beberapa, yaitu ada perbedaan konsep mengenai transformasi geometri, lalu ada perbedaan antara translation, rotation, lalu scaling, dan juga ada affine dan perspektif juga. Nah, untuk yang pertama, apa itu konsep transformasi geometri? Konsep transformasi geometri itu merupakan proses dari perubahan sebuah ukuran, posisi, atau orientasi dari suatu objek pada koordinat gambar tanpa mengubah identitas dari gambar tersebut. Nah, lalu apa perbedaan antara translation, rotation, dan juga scaling? Nah, untuk dari translation itu sendiri, translation itu adalah prosesnya itu atau fungsinya itu untuk menggeser objek, tapi tidak merubah bentuk dan juga tidak merubah ukuran. Nah, untuk rotation itu adalah memutar dari si objek yang kita deteksi, dan dia tidak akan merubah bentuk juga tidak akan merubah ukuran. Lalu untuk scaling itu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil dari suatu objek, di mana bentuknya juga tidak akan berubah, namun yang dirubah adalah hanya ukurannya saja. Nah, lalu ada perbedaan antara affine transformation dan juga perspective transformation, di mana affine transformation itu dia akan merubah garis yang tadinya lurus menjadi miring, atau yang tadinya miring menjadi lurus. Contoh seperti dari jajar genjang menjadi kotak, atau dari kotak menjadi jajar genjang. Nah, sementara dari perspective transformation itu memanipulasi dari cara atau dari sudut pandang terlihatnya sebuah benda. Misal dari contoh yang akan kita lakukan di sini adalah dokumen, di mana dokumen terkadang dia ada perspektif seperti terlalu tidur atau terlalu maju posisinya. Nah, itu di situ akan digunakan perspective transformation. Nah, jadi kali ini yang pertama akan kita lakukan simulasi adalah dimulai dari translasi terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita pindah ke layar selanjutnya. Nah, di sini sudah masuk kita ke VS Code, di mana di sini ada program yang pertama yaitu translasi. Kita akan langsung run saja dan hasil outputnya akan keluar di output 1 sini. Di sini ada hasil dari demonya, di mana ini ada translasi ke berbagai arah, kanan, kiri, bawah, atas, kanan, bawah, dan kiri atas. Lalu juga ada border, di mana bordernya ada konstan hitam, dibuat biru, border replicate dari background gambarnya, border reflect atau warp, dan juga ada border reflect yang versi lainnya. Lalu di sini ada matrix dari visualization-nya setelah translasi dan sebelum translasinya. Di sini titik koordinatnya dapat kita lihat yang mana yang berubah. Nah, ini hasil dari gambar asli ke gambar translasinya setelahnya. Ini TX-nya 100 dan TI-nya 50. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan visualnya. Lalu kita langsung lanjut ke yang kedua, di mana yang kedua adalah translasi dari rotasinya, atau memang hanya rotasi saja. Di sini rotasi akan memutar dari arah gambar yang akan kita lihat di output 2 di sini. Nah, di sini dapat kita lihat dari gambar original ya, lalu ada rotasi 45 derajat dan 90 derajat dan juga 180 derajat. Nah, di sini juga ada fungsi dari scalingnya, di mana scaling dibuat menjadi 0,5, ini tetap 1,0, ini diperbesar ke 1,5, yang ini diperkecil ke 0,8, dan yang ini diperbesar ke 1,2. Nah, lalu ada yang hanya scaling saja di sini. Dapat kita lihat di output 3.
Nah, ini dapat dibuat strategi resize ke target size, original, stretch, fit plus padding, dan juga center crop. Lalu ada affine transformation, seperti dimana yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, dimana affine transformation itu tidak mengubah bentuk, hanya mengubah garisnya saja, dimana dari lurus dapat menjadi miring seperti ini. Nah, lalu yang kelima ada perspective transform. Di perspective transform ini, nah ini dari foto yang awalnya lurus dibuat jadi miring seperti ini. Nah, ini hasilnya yang dapat kita lihat lebih jelas. Nah, lalu untuk dari projectnya sendiri, kita diminta untuk membuat sebuah program untuk dapat menggunakan semua fungsi ini, di mana ada translasi, rotasi, scaling, affine transform, dan juga perspective transformation untuk sebuah dokumen, di mana dapat menggunakan kamera maupun juga dapat menggunakan file dokumen yang sudah saya siapkan di sini. Ada sampel 1 dan sampel 2 ini untuk affine dan juga untuk perspektifnya. Jadi langsung kita run saja di sini. Yang pertama akan kita coba adalah yang melalui dokumennya terlebih dahulu. Nah, kita langsung load image di sini. Kita gunakan misal langsung sampel 1, di mana sampel 1 di sini dapat kita lihat bahwa dia miring sudutnya. Dan ketika sudah kita masukkan ke sini, dia menjadi lurus. Ataupun yang ini, dia berawal dari trapesium, seperti terlihat seperti trapesium karena mengsimulasikan di mana dokumennya itu posisi terbaring, namun posisi kamera kita ketika men-scan-nya itu kurang pas atau kurang lurus, dan hasilnya menjadi lurus seperti ini. Nah, lalu untuk persiapan kamera, kita harus mematikan kamera kita terlebih dahulu. Kameranya sudah saya matikan, kita kembali lagi ke sini. Kita akan nyalakan kamera. Kameranya ini menggunakan kamera dari laptopnya langsung, sehingga agak ngeblur ya. Mungkin kita coba menggunakan dari kamera webcam yang ada. Jadi kita tutup terlebih dahulu programnya, lalu kita coba ulang. Nah, di sini ini saya sudah ada satu lembar dokumen. Nah, dia mendeteksi adanya dokumen. Lalu kita tinggal pencet tombol S pada keyboard. Lalu dia akan membuat file output. Contoh, kita namakan apa saja. Nah, lalu di sini akan keluar ada outputnya. Nah, memang belum sempurna, ini masih bisa dikembangkan lagi karena saya masih belum membuat perbedaan antara landscape dengan yang potret. Jadi hasil seperti ini terlihatnya, tapi dia sudah dapat mendeteksi adanya dokumen. Oke, mungkin cukup sekian saja dari percobaan kali ini. Jadi untuk kesimpulannya sih, di pemrosesan atau pembentukan citra ini, masih di pembentukan citra itu akan banyak fungsinya, dimana salah satunya itu digunakan untuk tadi dokumen scanner, seperti pada aplikasi-aplikasi yang sudah ada di handphone kita masing-masing yang dapat kita cari, itu menggunakan fungsi dari pembentukan citra tersendiri. Nah,
Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari pemrosesan citra di video selanjutnya. Kalau kalian penasaran, kalian tinggal mencari tahu dimulai dari geometri tersendiri, lalu mencari tahu mengenai translasi, rotasi, scaling, dan juga affine dan perspektifnya. Setelah mempelajari itu, kalian dapat juga mempelajari dari si CV2-nya. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.